Pernahkah kau mencium aroma masakan yang terlalu menggoda untuk dihindari? Padahal warungnya sudah lama terbakar. Di Pekalongan ada tempat yang masih menyajikan SOP kaki kambing di tengah puing gosong. Dan katanya, pelanggan di sana tidak semuanya manusia. Karena di Jagat Demit setiap rezeki yang datang terlalu mudah, pasti disajikan bersama darah dan dosa. Selamat datang di Jagat Demit. Membuka gerbang dunia tak kasat mata. Pekalongan, kota pesisir yang hidup di antara aroma laut, bau kain basah, dan sisa malam yang selalu lembab. Di kota inilah, ada satu kisah yang tak pernah benar-benar selesai diceritakan. Sebuah kisah tentang warung SOP kaki kambing, yang katanya rasa kaldunya tak pernah berubah sejak puluhan tahun lalu. Tapi bagi sebagian orang, rasa itu terlalu nikmat untuk dianggap wajar. Warung itu milik seorang pria bernama Haji Agus. Lelaki paruh baya dengan tubuh tambun dan kumis tebal yang selalu tersenyum ramah. Ia dikenal dermawan. Setiap Jumat, ia membagi sedekah kepada anak-anak yatim, menyumbang untuk masjid, dan sering membantu tetangga yang kesulitan. Tapi anehnya, setiap kali orang membicarakan kebaikan Haji Agus, selalu ada yang menambahkan satu kalimat lirih di akhir pembicaraan. Tapi jangan coba datang ke warungnya lewat tengah malam. Warung SOP kaki kambing Haji Agus berdiri di pinggir jalan utama Pekalongan, tak jauh dari jembatan besar yang menuju Pantai Selamaran. Dari luar tak ada yang aneh. Meja-meja kayu panjang, spanduk merah mencolok dengan tulisan Sop Kaki Kambing H. Agus. Gurihnya bikin nagih. Lampu-lampu bohlam menggantung berderet, menciptakan suasana hangat, ramai, dan akrab. Tapi di balik kehangatan itu, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh nalar. Warung itu hanya buka dari pukul 8 malam sampai menjelang subuh. Dan anehnya lagi, pengunjung terbanyak justru datang di malam Jumat. Bukan cuman orang lokal, ada yang dari luar kota, ada yang datang dengan mobil mewah, bahkan ada yang menutup wajah dengan masker tebal seolah tak ingin dikenali. Namun siapapun mereka, satu hal yang sama. Semua akan pulang dengan wajah puas, tapi mata yang kosong. Seperti orang yang baru saja kehilangan sesuatu tanpa sadar. Ada satu saksi mata yang masih hidup sampai sekarang. Seorang mantan pegawai warung itu, namanya Darto. Ia bekerja untuk Haji Agus hampir 10 tahun. Sebelum akhirnya berhenti setelah melihat sesuatu yang tak seharusnya. Sering disemusi oleh salah satu warga, Darto hanya berkata pelan, "Kalau engkau masih sayang nyawamu, jangan pernah makan sope di sana waktu azan subuh terdengar dari kejauhan." Namun, sebelum kisah kelam itu menelan nyawa, semuanya tampak biasa saja. Haji Agus bukanlah orang yang tiba-tiba kaya. Ia dulu cuma pedagang kaki lima di depan stasiun Pekalongan. Gerobaknya reot, atapnya bocor. Dan kuah sisa sopenya sering basi sebelum habis. Tapi sekitar 12 tahun lalu, semuanya berubah. Dalam satu malam, ia menutup jualan. Menghilang selama seminggu, lalu tiba-tiba kembali dengan warung baru. Bangunan permanen, banner besar, dan alat masak serba mahal. Tak ada yang tahu dari mana uang itu datang. Ketika ditanya, ia hanya menjawab dengan senyum tipis. "Alhamdulillah, rezeki dari Allah lewat teman lama." Tapi ada satu hal yang membuat warga heran. Sejak warung baru itu buka, bau SOP kaki kambingnya bisa tercium jauh. Sebelum pintu dapur dibuka, bukan bau biasa, melainkan aroma tajam, gurih, tapi mengandung sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa warga yang tinggal di belakang warung mengaku sering mencium bau daging gosong di waktu malam. Namun setiap mereka menengok, tak ada asap, tak ada api. Hanya suara panci mendidih dari balik tembok. Suatu malam, seorang pelanggan tetap bernama Pak Toha datang seperti biasa. Ia dikenal sebagai langganan lama Haji Agus. Selalu duduk di pojok dekat dapur. Tapi malam itu berbeda. Ia datang lewat tengah malam saat hujan turun pelan. Hanya ada satu meja terisi. Seorang pria tua duduk diam, menatap ke arah panci besar yang mendidih tanpa uap. Pak Toha mencoba menyapa, "Loh, Haji, sepi amat malam ini?" Haji Agus menoleh perlahan, senyumannya kaku. "Sepi? Enggak, Pak, warung saya penuh malam ini." Pak Toha bingung. Ia melihat sekeliling, kosong. Tak ada siapapun selain dirinya dan pria tua itu. Tapi Haji Agus terus menatap ke arah kursi-kursi kosong sambil berkata, "Mereka sudah pesan semua, Pak. Tapi jangan dilihat.
Mereka nggak suka diperhatikan. Sejak malam itu, Pak Toha tak pernah kembali. Warga menemukan motornya terparkir di depan warung, tapi dirinya menghilang tanpa jejak. Haji Agus bilang Pak Toha sudah pulang duluan. Tapi anehnya, dompet dan kunci rumah Pak Toha ditemukan di bawah salah satu meja warung itu, terbungkus kain putih kecil yang basah seperti baru dicuci darah. Banyak yang tak percaya, tapi waktu berjalan cerita demi cerita mulai mengalir. Karyawan warung yang tiba-tiba mengundurkan diri tanpa kabar. Pedagang sekitar yang melihat warung tetap ramai, padahal dari jalan utama tampak sepi. Dan yang paling sering terdengar, suara kambing mengembik lirih setiap lewat tengah malam. Padahal tak ada hewan di sekitar sana. Orang-orang mulai memberi julukan pada tempat itu. Warung yang selalu ramai di malam Jumat. Ramai, tapi bukan oleh manusia. Beberapa anak muda pernah mencoba menantang cerita itu. Mereka datang berempat membawa kamera, berniat membuat konten uji nyali. Malam itu mereka makan seperti biasa. Sopnya lezat, bahkan terlalu lezat. Namun saat rekaman diperiksa, wajah mereka semua tampak pucat dan tertawa kaku. Di belakang mereka, samar terlihat siluet kambing hitam berdiri di pojok ruangan. Matanya menyala merah, menatap lurus ke kamera. Keesokan harinya, salah satu dari mereka ditemukan di sungai kecil belakang warung. Kepalanya hilang. Setelah kejadian itu, Haji Agus sempat menutup warung selama sebulan. Tapi entah kenapa saat ia membuka kembali, pelanggan datang lebih ramai dari sebelumnya. Setiap malam Jumat, parkiran penuh. Aroma SOP membumbung tinggi. Dan suara musik dangdut terdengar samar dari radio tua di dapur. Namun bagi mereka yang peka di sela musik itu, terdengar suara lain, seperti dengusan hewan, bercampur dengan erangan manusia yang minta tolong. Mereka bilang, jika kau makan sope di sana sendirian dan tak membaca doa sebelum suapan pertama, kau akan merasa dagingnya begitu empuk dan manis. Dan ketika menengadah, kau akan melihat wajah seseorang menatap balik dari dalam kuah. Kadang wajahmu sendiri, begitulah kisahnya dimulai. Sebuah warung sederhana, sebuah keluarga yang tampak bahagia, dan sebuah aroma yang mengundang banyak orang datang tanpa tahu bahwa di balik rasa gurihnya, Tuyus katakan yang belum lunas dibayar. Nama warung itu masih sama, Sop Kaki Kambing Haji Agus. Dan sampai hari ini, sebagian orang bersumpah, kalau kau lewat daerah Selamaran menjelang subuh, kadang kau bisa melihat pintu warung itu masih terbuka. Lampunya menyala dan seseorang berdiri di depan panci besar, mengaduk perlahan sambil berbisik, "Silakan duduk." Sopnya masih hangat. Sebelum dikenal sebagai pemilik warung sope kaki kambing paling laris di Pekalongan, Haji Agus hanyalah lelaki biasa yang hidup dari keringat dan doa yang tak pernah putus. Ia lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang tukang beca, ibunya penjual sayur keliling. Dari kecil Agus sudah terbiasa menelan pahitnya hidup. Ia tak lulus sekolah dasar. Sejak remaja, ia berkeliling kota membawa gerobak kecil, menjajakan SOP kaki kambing di pinggir stasiun. Suatu malam, di bawah rintik hujan, ia pernah berkata pada istrinya, "Bu Narti, kalau aku mati, mungkin hanya gerobak ini yang jadi warisanku." Bu Narti tersenyum getir sambil menyeka keringat suaminya. "Yang penting halal, Gus. Allah pasti lihat usaha kita." Tapi waktu itu harapan seolah tidak berpihak pada mereka. Anak mereka Rama masih kecil dan sering sakit-sakitan. Dokter bilang butuh perawatan rutin. Tapi uang yang dikumpulkan Haji Agus bahkan tak cukup untuk beli obat. Setiap malam Haji Agus berdoa di pojok dapur, menunduk lama sambil memegang tasbih usang warisan ayahnya. Namun semakin ia berdoa, semakin berat beban yang datang. Dagangan makin sepi. Daging kambing sering basi sebelum habis. Beberapa kali ia dicaci pembeli karena kuahnya asam. Bahkan pernah suatu malam, gerobaknya digulingkan oleh preman hanya karena ia menolak memberi uang keamanan. Di tengah keputusasaan itu datang seseorang yang kelak mengubah hidupnya. Namanya Mbah Suroh. Seorang lelaki tua berpakaian serba hitam, rambut panjang keprakan dan mata yang terlalu tenang untuk ukuran manusia biasa. Pertemuan itu terjadi di malam Jumat, di pinggir pelabuhan Selamaran. Haji Agus waktu itu sedang duduk diam, menatap laut memikirkan cara mencari uang esok hari. Suara berat memecah kesunyian. "Kau terlihat seperti orang yang kehilangan arah, Gus." Haji Agus menoleh. Lelaki tua itu tersenyum samar.
Siapa, Pak? Aku cuman orang yang dulu juga pernah lapar sepertimu. Dari situ, percakapan panjang dimulai. Mbah Suro tahu segalanya tentang Haji Agus, tentang utangnya, tentang anaknya yang sakit, bahkan tentang rasa putus asanya kepada Tuhan. Ia menawarkan jalan. Kalau kau mau, aku bisa bantu warungmu ramai. Tapi kau harus berani menanggung akibatnya. Haji Agus terdiam. Akibat apa? Mbah Suro hanya tertawa kecil. Tak ada rezeki tanpa harga, Gus, tapi tenang. Harga hari itu tak perlu dibayar sekarang. Malam itu mereka bicara lama di tepi laut. Konon, ombak berhenti berdebur ketika Mbah Suro meletakkan tangan di atas bahu Agus. Ia memberikan sebuah kain hitam kecil. Di dalamnya ada potongan kuku kambing dan sejumput rambut manusia. Simpan ini di bawah panci pertama yang kau pakai untuk masak. Besok pagi, jualanlah seperti biasa. Jangan kaget kalau dunia mulai menoleh padamu. Haji Agus awalnya menganggap semua itu omong kosong. Tapi entah mengapa sejak malam itu tidurnya tak nyenyak. Dia mimpi aneh, melihat gerobaknya berdiri di tengah pasar dikerumuni banyak orang. Bau sopnya harum, tapi di dalam panci ia melihat sesuatu yang mengapung. Seperti potongan tangan manusia yang tersenyum. Diri terubah dengan ruang keringat dingin dan jantung berdebar. Pagi itu, dengan sisa keberanian yang ada, ia membuka lapak seperti biasa. 2 jam pertama, warungnya sepi. Tapi tiba-tiba, satu mobil berhenti. Lalu 2, 3 sampai puluhan orang datang. Semua memuji sopi buatannya. Satu pelanggan berteriak, "Sopmu enak sekali, Gus." Rasanya beda. Haji Agus hanya tersenyum bingung. Dia tahu tak ada yang berubah dalam resepnya. Tapi rasa itu sungguh lain. Kuahnya lebih kental, dagingnya empuk seperti dimasak semalaman. Padahal baru 1 jam ia rebus. Sejak hari itu keajaiban mulai terasa. Gerobaknya tak pernah sepi. Dia bisa memusli daging lebih banyak, menyewa tempat lebih besar. Hidupnya berubah drastis. Dalam waktu 6 bulan ia bisa melunasi semua hutang, membeli rumah, bahkan berniat naik haji. Bu Narti tak berhenti bersyukur. Tapi di dalam hatinya ada rasa yang aneh, campuran bahagia dan takut. Sebab setiap malam Jumat, Haji Agus selalu pergi diam-diam keluar rumah, membawa kantung hitam dan dupa kecil. Ketika ditanya, ia hanya berkata, "Aku mau ziarah." Tapi Bu Narti tahu, bau laut selalu ikut pulang bersamanya. Tahun berganti, warungnya semakin besar. Dari gerobak reot kini menjadi bangunan megah bertuliskan Sop Kaki Kambing H. Agus. Setiap malam lampu menyala terang, pelanggan datang silih berganti. Namun kebahagiaan itu mulai retak saat Darto, karyawan barunya, memperhatikan sesuatu yang janggal. Setiap kali mereka memasak, daging kambing di dapur tak pernah habis padahal stoknya sedikit. Panci utama tak pernah kosong. Dan di pagi hari, saat semua orang sudah pulang, Haji Agus selalu mengunci dapur sendiri. Tak ada yang boleh masuk. Ada kalanya Bu Narti terbangun tengah malam dan melihat suaminya duduk di depan panci besar itu, mengaduk kuah sambil berbisik. Kadang ia mendengar suara seperti seseorang membalas dari dalam panci. Suara berat dalam, seperti bukan dari manusia. Namun setiap kali ia mencoba mendekat, Haji Agus menoleh cepat dan berkata pelan, "Tidurlah, Narti. Jangan ganggu rezeki kita." Rezeki. Kata itu menjadi mantra yang meninabobohkan segalanya. Rama tumbuh sehat, rumah mereka megah, uang mengalir tanpa henti. Tapi di sisi lain, semakin sering Bu Narti bermimpi buruk. Ia melihat kambing tanpa kepala berjalan di halaman rumah, meninggalkan jejak darah yang tak bisa dibersihkan. Kadang saat ia mencuci panci bekas masakan, airnya berubah merah dan berbau besi. Setiap kali ia hendak bercerita pada suaminya, Haji Agus hanya menatap dengan tatapan tajam yang tak lagi ia kenali. Ada malam ketika hujan turun deras dan kilat menyambar atap warung. Rama kecil terbangun menangis. Bu Narti bergegas memeluk anaknya, lalu melihat suaminya berdiri di depan pintu, mengenakan sarung basah dan membawa baskom hitam. Di dalam baskom itu, sesuatu menggeliat pelan. "Gus, itu apa?" "Daging kambing baru." "Dikasih Mbah Suro," jawabnya singkat. Tapi ketika kilat menyambar lagi, Bu Narti melihat jelas. Itu bukan kambing. Itu sesuatu yang punya jari manusia. Sejak malam itu, Bu Narti tak lagi bisa tidur tenang. Dia tahu warung mereka bukan lagi tempat biasa. Dan suaminya, yang dulu rajin berdoa dan penuh senyum, kini berubah. Tatapannya kosong setiap malam Jumat.
seperti menunggu seseorang datang dari arah laut. Dari gerobak reyot di tepi jalan, kini Haji Agus punya warung megah yang tak pernah sepi. Tapi hanya ia sendiri yang tahu bahwa untuk setiap sendok SOP yang disantap orang, ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu belum lunas. Setelah ritual di pantai Selamaran itu, hidup Haji Agus berubah terlalu cepat untuk disebut rezeki biasa. Warung barunya berdiri megah di tepi jalan raya Pekalongan. Bangunan bata oranye dengan lampu-lampu bohlam yang tak pernah padam, bahkan hingga subuh. Tulisan besar di spanduknya, "Sop kaki kambing H. Agus, nikmatnya tak pernah habis." Seolah menjadi janji sekaligus kutukan. Dalam sebulan pertama pelanggan datang seperti air bah. Dari orang biasa, pejabat, pengusaha, hingga pengendara yang kebetulan lewat. Warung itu buka dari malam sampai pagi, dan entah bagaimana sope yang dimasak tak pernah habis. Daging kambing yang seharusnya cukup untuk 2 hari, bisa melayani puluhan mangkuk tiap malam, tanpa berkurang 1 gram pun. Bunarti sebenarnya senang, rezeki mengalir deras. Tapi ada rasa ganjil yang tak bisa ia jelaskan. Pelanggan datang silih berganti, namun wajah mereka mirip. Mata mereka kosong, gerak mereka lambat, dan setiap kali disapa mereka hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Kadang mereka makan dalam diam total. Tak ada suara sendok, tak ada tawa, hanya desis napas berat seperti orang tidur. Suatu malam, Darto, karyawan setia yang ikut sejak warung lama, mulai memperhatikan sesuatu. Ia sedang mencuci piring di belakang ketika melihat bayangan hitam bergerak di luar jendela dapur. Ia mengira itu pelanggan yang buang air, tapi bayangan itu tidak berjalan. Ia melayang perlahan, menatap ke dalam dengan 2 mata merah menyala seperti bara api. Darto terjatuh, mangkuk pecah di tangannya. Dan saat ia menoleh lagi, bayangan itu hilang. Hanya suara kambing mengembik pelan dari arah panci besar. Malam berikutnya, saat Haji Agus sedang memasak, Darto mencoba mengintip ke dalam panci. Aroma gurih yang keluar begitu kuat, membuat kepala terasa ringan. Tapi di dasar kuah yang bergolak, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya berhenti sesaat. Sebuah tangan, jari-jarinya masih lengkap, seolah baru saja dicuci bersih. Darto terlonjak mundur, wajahnya pucat. Namun Haji Agus hanya menoleh pelan dan tersenyum. "Jangan suka ngintip toh, nanti hilang selera makanmu." Sejak malam itu, Darto jarang bicara. Tapi ada satu hal yang ia perhatikan. Setiap malam Jumat, pelanggan warung itu jauh lebih banyak. Tapi anehnya kursi tak pernah terisi penuh. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Haji Agus menyapa kursi kosong, mengambil mangkuk lalu menuang sop, seolah seseorang duduk di situ. Yang lebih mengerikan, setelah ia menaruh mangkuk itu, uap panas naik dari meja kosong, dan sendok mulai bergerak sendiri. Bunarti yang awalnya menutup mata, akhirnya mulai takut. Juria sering terbangun di tengah malam dan melihat suaminya masih di dapur, berdiri di depan panci besar, mengaduk tanpa henti. Kadang Haji Agus berbicara sendiri. "Sudah, tenang. Malam Jumat depan aku kasih lagi." "Ya, aku tahu, aku janji." Kata-kata itu membuat dada Bunarti sesak. Dia tahu, ada sesuatu yang suaminya sembunyikan. Dan semakin hari aroma sope di rumah mereka makin menusuk. Terlalu gurih, terlalu amis. Malam itu sebuah kejadian membuat segalanya tak bisa disangkal lagi. Sekitar pukul 2 dini hari, hujan deras mengguyur Pekalongan. Listrik padam. Darto yang tidur di belakang warung terbangun karena mendengar suara langkah kaki di ruang makan. Ia mengira ada pencuri. Tapi ketika mengintip, ia melihat pemandangan yang membekukan darahnya. Puluhan orang duduk rapi di meja-meja. Wajah mereka pucat. Kulit mereka basah seperti baru keluar dari air. Mata mereka kosong, namun semua menatap Haji Agus yang berdiri di tengah ruangan. Dengan suara berat, Haji Agus berkata, "Tenang, malam ini kalian semua dapat bagian." Darto menjerit tanpa suara. Yuni mundur perlahan, tapi tanpa sengaja menjatuhkan sendok. Puluhan kepala itu serempak menoleh ke arahnya, dan di antara mereka, ia melihat satu wajah yang ia kenal. Pak Toha, pelanggan lama yang hilang sebulan lalu. Matanya putih seluruhnya. Bibirnya pecah tapi tersenyum. "Mas Darto, sopnya enak. Ayo makan bareng." Darto berlari sekencang mungkin keluar dari warung. Kita menoleh. Hujan mengguyur tubuhnya. Tapi di telinganya masih terdengar suara sendok beradu dan tawa lirih orang-orang yang tak lagi hidup.
Keesokan paginya, ia datang ke rumah Haji Agus dengan niat berhenti. Tapi begitu ia tiba, Haji Agus sudah menunggunya di teras dengan wajah tenang. "Kapek ya toh? Nggak usah takut. Mereka itu cuma bantu cari rezeki. Mereka nggak ganggu kalau kita nggak ganggu." Darto hanya diam. Haji Agus menepuk pundaknya. "Kau masih butuh kerja kan? Lagi pula, mereka sudah suka sama kau. Jangan kecewakan mereka." Kata mereka keluar dengan nada yang membuat kulit Darto merinding. Sejak hari itu Darto tetap bekerja, bukan karena mau, tapi karena takut. Ia tak lagi makan sup itu. Yui hanya menyiapkan piring, mencuci, dan pura-pura tidak mendengar suara dari dapur setiap malam. Bunarti semakin jarang bicara. Ia tahu suaminya tak lagi sama. Mata Haji Agus kini berwarna sedikit kemerahan. Dan setiap kali ia melihat laut, bibirnya tersenyum seperti mengenali sesuatu di kejauhan. Ada satu kejadian kecil yang makin memperjelas segalanya. Suatu malam seorang pelanggan baru datang, seorang sopir truk dari luar kota. Ia makan sambil bercanda, tak peduli hal-hal aneh di sekitarnya. Tapi begitu sendok terakhir disuap, wajahnya berubah tegang. Juga terbatuk keras, mulutnya mengeluarkan rambut panjang hitam seperti bulu kambing. Ia terjatuh, menggigil, dan sebelum sempat ditolong tubuhnya dingin membeku. Haji Agus dengan tenang memerintahkan Darto untuk menangani. Dan malam itu, panci besar mendidih lebih lama dari biasanya. Besoknya warung tetap buka seperti biasa. Tak ada yang tahu kejadian malam sebelumnya. Hanya Darto dan Bunarti yang tahu bahwa daging di sop hari itu terasa sedikit lebih manis. Dari luar, warung Haji Agus tampak sempurna. Pelanggan selalu ramai, uang mengalir deras dan semua orang menganggapnya contoh pengusaha sukses. Tapi bagi yang pernah melihat langsung ke dapurnya, mereka tahu sesuatu yang lain sedang makan bersama mereka setiap malam. Warung itu bukan lagi tempat mencari makan. Warung itu sudah menjadi altar, tempat di mana manusia dan sesuatu yang tak punya nama saling bertukar rezeki. Dan di setiap mangkuk esop yang disajikan, ada doa terbalik yang terus diucapkan. Bukan untuk keberkahan, tapi untuk mempertahankan janji. Dan dari malam itu, Darto sadar, warung sope kaki kambing Haji Agus bukan cuma warung biasa. Itu adalah hal pintu kecil menuju dunia lain. Dunia yang selalu lapar. Dan kini warung itu sudah terlalu dalam untuk kembali. Malam itu warung SOP kaki kambing Haji Agus seperti biasa dipenuhi pelanggan. Asap mengepul dari tungku, aroma rempah bercampur daging kambing rebus memenuhi udara, menggoda siapapun yang melintas. Namun di balik keramaian itu, ada satu sosok yang wajahnya tampak muram, Darto, pegawai paling lama yang ikut Haji Agus sejak masih berjualan dengan gerobak dorong. Darto sudah terbiasa dengan keanehan di warung itu, tapi beberapa minggu terakhir hatinya terus gelisah. Dia memperhatikan satu hal yang tak masuk akal. Stok daging kambing tak pernah habis. Setiap hari, panci besar di dapur selalu penuh. Padahal Haji Agus hanya memesan daging 2 kali seminggu dari pemasok pasar. Kalau rame gini tiap malam harusnya daging udah habis dari sore. Gumam Darto sambil menatap panci yang terus mendidih di atas kompor besar. Sore itu, ketika Haji Agus datang membawa kantong besar hitam, Darto memergoki sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kantong itu bergerak. Tidak besar, tapi jelas terlihat dari goyangan halusnya. "Pak Haji, itu apa ya?" Kok kayaknya belum sempat Darto menyelesaikan kalimatnya. Haji Agus menatapnya dengan mata merah yang aneh, seolah tak memantulkan cahaya. "Urus aja dapur toh, jangan banyak nanya," jawabnya datar. Lalu menenteng kantong itu masuk ke dapur belakang, tempat yang selalu dikuncinya rapat. Malamnya, suara aneh terdengar dari ruangan itu. Darto yang tidur di pojok warung mendengar jelas. Seperti suara orang menggergaji tulang disusul desisan pelan. Seolah ada yang berdoa dalam bahasa yang tidak ia kenal. Dia menahan napas, menutup matanya rapat-rapat. Tapi suara itu semakin jelas. Dan di antara suara doa itu, terdengar sesuatu seperti tangisan. Keesokan harinya warung kembali ramai. Tak ada yang berubah kecuali satu hal. Ada pelanggan baru. Laki-laki tua dengan wajah pucat. Duduk di pojok warung setiap malam Jumat. Ia selalu memesan 1 mangkuk sope tanpa nasi. Hanya kuah dan kaki kambing. Lalu memakan dagingnya perlahan sambil menatap ke arah dapur. Darto memperhatikan lelaki itu dari jauh.
Tak kenapa, setiap kali lelaki itu datang, hawa di dalam warung mendadak dingin dan lampu sering berkedip. Suatu malam, ketika warung mulai sepi dan pelanggan terakhir sudah pergi, Darto memberanikan diri mengetuk pintu dapur belakang. Tak ada jawaban. Pintu itu terkunci, tapi dari bawah celahnya menetes cairan merah kehitaman. Bukan kuah sope, bukan minyak. "Pak Haji?" Suaranya bergetar. Tiba-tiba dari balik pintu terdengar suara berat, pelan dan serak. "Kau mau lihat? Dari mana daging itu datang, toh?" Darto mundur, wajahnya pucat pasi. Dia berlari keluar warung, napasnya memburu. Tapi sesampainya di luar, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya hampir jatuh. Di tumpukan sampah belakang, ada potongan kuku manusia masih basah, seolah baru saja dipotong paksa. Sejak malam itu, Darto tak pernah tenang. Setiap kali ia menyiapkan mangkuk sop, ia merasa ada mata yang menatap dari balik uap kuah panas. Kadang ia melihat bayangan seseorang di dalam pancinya sendiri, seperti wajah yang tenggelam di air mendidih. Ia pernah mencoba berhenti bekerja, tapi Haji Agus menahannya. "Jangan pergi, toh. Kau kan sudah bagian dari warung ini. Lagi pula, tampang kau siapa yang bantu saya urus daging?" Katanya sambil tersenyum. Senyum yang dingin, tapi matanya tak ikut tersenyum. Sejak itu, Darto tak lagi banyak bicara. Dia bekerja seperti mesin, tapi setiap malam Jumat, ia selalu berdoa diam-diam agar warung itu terbakar atau tutup selamanya. Namun doa itu tak pernah terkabul. Justru, pelanggan makin ramai. Orang-orang dari luar kota datang. Katanya sop kambing Haji Agus punya rasa yang tak tertandingi. Kuahnya gurih sampai ke tulang. Mereka tak tahu. Mungkin memang sampai ke tulang, tapi bukan tulang kambing yang mereka maksud. Dan bagi Darto, setiap sendok kuah yang tersaji di meja pelanggan adalah bisikan dosa yang tak bisa ia hapus. "Jenesil biareng Dawi tahu. You ingin lari, tapi di setiap mimpi wajah Haji Agus datang membawa panci besar dan berbisik. Kalau kau buka mulut toh, gantian kau yang jadi daging besok." Suatu malam, Darto benar-benar menghilang. Ring orang hanya menemukan topinya yang tertinggal di dekat dapur, basah oleh cairan merah. Tapi warung tetap buka seperti biasa. Dan anehnya sejak itu, rasa sope kambing Haji Agus jadi lebih gurih dari sebelumnya. Rama, anak satu-satunya Haji Agus, baru berusia 12 tahun. Sehari-hari ia biasa membantu sang ayah di warung sepulang sekolah. Mencuci gelas, menyapu, atau sekadar menyapa pelanggan yang sudah akrab. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, ia sering merasa warung ayahnya aneh. Ada bau besi yang menusuk di dapur belakang setiap malam, seperti darah yang baru mengering. Dan setiap kali ia bertanya, Haji Agus selalu menjawab dengan nada keras, "Itu cuma bumbu kambing. Rama, jangan ke sana." Larangan itu justru menyalakan rasa penasaran anak kecil itu. Dulu Haji Agus sering mengajaknya ke dapur, mengajarkan cara merebus tulang, mengulek bumbu dan menakar kuah. Tapi sekarang sejak warung makin ramai dan kaya mendadak, ruang belakang dikunci rapat. Kuncinya selalu dibawa Haji Agus ke kamar atas, bahkan ketika ia tidur. Suatu malam, saat hujan turun deras dan pelanggan sepi, Rama tak bisa tidur. Ia mendengar langkah kaki ayahnya turun ke dapur. Bukan langkah biasa, terdengar berat menyeret seperti membawa sesuatu yang besar. Dari balik celah tangga, Rama melihat bayangan ayahnya menenteng karung hitam besar, sama seperti yang sering dibawa dari mobil bak tertutup setiap malam Jumat. Tapi kali ini, karung itu basah, meneteskan cairan merah ke lantai. Rama menutup mulutnya menahan jerit. Dia tahu itu bukan darah kambing. Baunya terlalu amis, terlalu tajam. Setelah Haji Agus masuk ke ruang belakang dan menutup pintu, Rama diam-diam turun. Ia menemukan kunci ruang itu tergantung di dekat kompor. Entah kenapa kali ini ditinggalkan begitu saja. Dengan tangan gemetar, ia mendekat, memasukkan kunci ke lubang pintu, dan memutarnya perlahan. Pintu itu terbuka, menimbulkan suara klik kecil yang bergema di antara denting hujan di atap seng. Udara dari dalam ruangan langsung menyeruak keluar. Bau busuk menusuk hidungnya, seperti bangkai yang sudah berhari-hari bercampur minyak gosong. Ruangan itu redup, hanya diterangi lampu kecil yang berayun di langit-langit. Di dalamnya, Rama melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Panci besar mendidih di tengah ruangan, jauh lebih besar dari yang biasa dipakai untuk masak di depan. Di sampingnya ada meja panjang dari kayu, dan di atasnya
potongan-potongan daging yang tak wajar. Terlalu besar untuk kambing. Ada tangan, ada kaki, ada kepala yang tertutup kain goni, dengan sisa rambut panjang keluar dari ujungnya. Rama memegangi mulutnya, menahan mual. Tapi yang paling membuat darahnya berhenti mengalir adalah benda di ujung ruangan, kalung Darto. Kalung perak kecil dengan liontin berbentuk huruf D, yang dulu sering dipakai pegawai setia ayahnya itu. Darto menghilang 2 minggu lalu, katanya pulang kampung. Tapi Rama tahu, Darto tak pernah bilang pamit padanya. Rama, suara itu datang dari belakangnya. Berat, dalam. Rama membalikkan badan perlahan, dan di sana berdiri Haji Agus. Wajahnya separuh tertutup bayangan. Tangan kirinya memegang pisau besar, masih basah oleh darah. "Bapak, ini apa?" Suara Rama nyaris tak keluar. Haji Agus melangkah maju. "Kau tak seharusnya lihat ini, Nah." Rama mundur, tubuhnya gemetar, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Itu Pak Darto ya, Pak? Itu manusia, bukan kambing." Haji Agus terdiam, lalu menatap anaknya lama sekali. Di matanya ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Campuran sedih dan haus yang mengerikan. "Kalau kau tahu dari mana rezeki ini datang, Rama, kau tak akan bisa makan apapun lagi. Kau pikir warung ini bisa sebesar ini cuma karena doa? Tuduh, semua butuh tumbal." Rama mundur lagi, hampir terjatuh, tapi punggungnya menabrak meja daging itu. Ia menjerit kecil saat menyadari kulit dingin menyentuh tangannya. Ia ingin lari, tapi Haji Agus melangkah makin dekat. "Rama, kau anak bapak. Bapak ingin kau aman. Tapi kalau rahasia ini terbuka, semua yang kita punya akan hilang. Semua yang kau makan, semua yang kau nikmati selama ini, berasal dari mereka yang berkorban untuk kita." Rama menatap wajah ayahnya, tak percaya. "Korban? Itu manusia, Pak. Bapak bunuh orang buat kaya?" Haji Agus mendesah panjang, seperti menyesal tapi juga pasrah. "Bapak cuma menjalankan perjanjian, Nah. Kau takkan paham. Sebelum pisau itu benar-benar terangkat, sesuatu dari dalam panci mendidih bergolak hebat. Suara seperti raungan muncul, lalu api kompor padam sendiri." Haji Agus terkejut, menoleh, dan dalam hitungan detik lampu ruangan berkedip dan mati. Dalam kegelapan itu, Rama berlari keluar dengan sekuat tenaga, menabrak pintu hingga terbuka lebar. Ia tak menoleh ke belakang. Bahkan ketika terdengar suara ayahnya menjerit, disusul bau daging terbakar yang sangat menyengat. Rama terus berlari di bawah hujan malam itu, tanpa sepatu, tanpa arah. Ia tak tahu kemana harus pergi, tapi yang ia tahu malam itu ia meninggalkan rumah. Dan ayahnya, yang tak lagi sama seperti dulu. Dan ketika fajar tiba, orang-orang menemukan warung SOP kaki kambing Haji Agus masih utuh, tapi pintu dapurnya hangus gosong dari dalam. Tak ada siapapun di sana. Namun anehnya, di meja depan, tetap tersaji satu mangkuk sop panas dengan tulisan kecil di atas kertas minyak, "Untuk Rama, jangan buka ruang belakang lagi." Beberapa minggu setelah hilangnya Haji Agus dan kabar simpang siur tentang warung yang terbakar dari dalam itu, masyarakat Pekalongan diguncang lagi oleh satu pengakuan yang datang dari seorang perempuan tua bernama Bunarti, si tetangga sekaligus orang yang dulu dikenal sangat dekat dengan keluarga Haji Agus. Ia muncul tiba-tiba di kantor kelurahan, wajahnya pucat, rambutnya kusut, dan matanya seperti menanggung beban dosa yang berat. Suaranya bergetar ketika berkata, "Saya tahu semua tentang Haji Agus, tentang asal-usul warung itu, tentang malam di pantai Selamaran." Orang-orang langsung berkerumun mendengarnya, tapi cerita Bunarti bukan sekadar gosip. Itu adalah pengakuan yang mencengangkan, membuka tabir hitam yang selama ini tersembunyi di balik kesuksesan warung SOP kaki kambing paling terkenal di Pekalongan itu. Menurut pengakuannya, sekitar 3 tahun sebelum warung Haji Agus jadi sebesar sekarang, keluarga itu hidup pas-pasan. Saat itu istri Haji Agus baru saja meninggal karena komplikasi, dan warung gerobaknya hampir bangkrut. "Dia sering curhat ke saya," kata Bunarti dengan suara serak. Katanya kambing makin mahal, pelanggan makin sepi. Tapi yang paling bikin dia takut, katanya dia terus didatangi dalam mimpi oleh istrinya. Menangis minta tolong karena tak tenang di sana. Suatu malam, lanjut Bunarti, Haji Agus datang ke rumahnya dengan wajah ketakutan. "Bu, saya mimpi lagi," katanya waktu itu. "Tapi kali ini bukan istri saya yang datang. Dia lelaki tua pakai sorban hitam berdiri di tepi laut. Dia bilang,
Kalau saya mau rezeki lancar, saya harus ke pantai Selamaran malam Jumat, bawa 1 botol minyak wangi dan seikat rambut istri saya. Bu Narti mengira itu cuma omongan orang yang sedang stres, tapi Haji Agus benar-benar melakukannya. Dia pergi sendiri malam itu, membawa sesajen seperti yang disebut dalam mimpinya. Saya tahu karena saya ikut dari jauh, kata Bu Narti lirih. Saya khawatir dia kenapa-kenapa. Tapi ternyata, saya malah melihat sesuatu yang tak seharusnya saya lihat. Malam itu, pantai Selamaran sepi, hanya suara ombak dan angin asin yang berembus. Bulan separuh tertutup awan. Dari balik semah, Bu Narti melihat Haji Agus berdiri di tepi air, menaruh sesajen itu di pasir, lalu menyiram minyak wangi ke laut sambil berdoa pelan. Tiba-tiba, dari tengah ombak muncul bayangan hitam besar, seperti manusia tapi tinggi dan kurus. Kulitnya kelam dan licin, seperti basah. Sosok itu berjalan di atas air, mendekati Haji Agus tanpa menimbulkan percikan sedikit pun. Agus bin Sahlan, suara makhluk itu berat, menggema seperti dari dalam laut. Kau memanggilku dengan darah dan air mata. Apa yang kau inginkan? Aku ingin rezeki, Tuan. Aku ingin warungku ramai. Ingin punya rumah, ingin masa depan untuk anakku. Suara Haji Agus gemetar. Makhluk itu mendekat, dan ketika jaraknya tinggal 1 langkah, Haji Agus jatuh berlutut. Air laut menyentuh ujung kakinya, tapi tak meninggalkan basah, seolah laut tunduk pada makhluk itu. Rezeki bukan cuma soal kerja keras, kata suara itu. Ada harga yang harus kau bayar. Bukan sekarang, tapi nanti, ketika rasa lapar memanggil namamu setiap malam. Bu Narti yang mengintip dari jauh mulai ketakutan. Ia melihat makhluk itu menyentuh kepala Haji Agus dengan tangan panjang dan hitamnya. Di detik itu, ombak di belakang mereka mendadak memerah, seperti laut mendidih oleh darah. Tapi anehnya, tak ada luka di tubuh Haji Agus. Ia justru bangkit, matanya kosong dan tertawa pelan. Sebelum makhluk itu kembali ke laut, ia sempat berkata, "Mulai besok dapurmu tak akan kekurangan daging. Tapi ingat, setiap rasa gurih ada nyawa yang menunggu." Bu Narti lari terbirit-birit malam itu. Ia tak pernah cerita pada siapapun, takut dikira gila. Tapi benar saja, mulai keesokan harinya, warung Haji Agus yang dulu sepi mendadak ramai. Orang bilang rasanya berubah, lebih nikmat, lebih gurih. Bahkan yang tak suka kambing pun ketagihan. Setiap malam Jumat, mobil bak datang membawa karung besar ke belakang warung. Dan setiap kali itu terjadi, 1-2 orang di kampung menghilang. Tukang parkir, gelandangan, kadang pedagang kecil yang pulang larut malam. Bu Narti tahu, semuanya terkait, tapi lidahnya terkunci oleh rasa takut. Hingga malam terakhir sebelum warung itu terbakar, ia mendengar suara tangis anak kecil dari arah dapur belakang. Suara yang memanggil pelan, "Bu, tolong Rama." Ketika ia menoleh, tak ada siapapun di jalan itu. Hanya warung tertutup rapat, dan cahaya merah samar dari dalam jendela dapur. Sejak malam itu, Bu Narti tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah makhluk laut itu berdiri di depan pintu rumahnya, menatap dengan mata hitam berair garam. Dan malam sebelum ia memberi pengakuan, ia bermimpi lagi. Kali ini Haji Agus berdiri di tepi pantai Selamaran memanggilnya. "Bu Narti, gantian giliranmu membayar janji." Setelah bercerita, Bu Narti pingsan. Dan anehnya, keesokan paginya, perempuan itu ditemukan meninggal di rumahnya. Wajahnya membiru, matanya terbuka menatap langit-langit, dan di tangan kirinya tergenggam seikat rambut panjang yang basah oleh air laut. Tak ada yang tahu bagaimana bisa rambut itu ada di sana. Tapi malamnya, nelayan yang melaut di pantai Selamaran bersumpah melihat sesuatu muncul dari permukaan air. Bayangan lelaki bersorban hitam berjalan di atas ombak, menuju daratan, menuju Pekalongan. Sejak pengakuan Bu Narti tersebar, warga sekitar warung SOP kaki kambing Haji Agus hidup dalam ketakutan. Tak ada lagi yang berani lewat di depan warung itu saat malam tiba. Walau bangunannya sudah gosong di bagian dapur, keanehan masih sering terjadi. Kadang terlihat asap tipis keluar dari cerobong, atau terdengar suara mendidih, seperti air yang direbus. Ada juga yang bersumpah mencium aroma SOP kambing hangat setiap malam Jumat, padahal tak ada satupun kompor yang menyala di sana. Rama, anak Haji Agus yang sempat menghilang setelah kejadian itu, akhirnya kembali diam-diam ke Pekalongan.
Wajahnya tirus, matanya sayu, tapi tekadnya jelas. Ia ingin mengakhiri semuanya. Jogi percaya, selama rahasia pesugihan itu belum diputus, arwah ayahnya tidak akan tenang. Bahkan lebih dari itu, setiap malam, ia mendengar bisikan ayahnya memanggilnya lewat mimpi. Rama. Warung belum selesai. Tumbal terakhir belum datang. Malam itu, Jumat Kliwon, Rama datang ke warung yang sudah lama terbengkalai. Angin malam membawa aroma garam dan debu. Tapi dari dalam bangunan gelap itu, samar-samar masih tercium bau kuah kambing yang begitu kuat. Dia membawa satu jerigen minyak tanah dan sebatang korek api, berniat membakar habis sisa warung yang dulu menjadi sumber malapetaka keluarganya. Namun begitu ia melangkah masuk, pintu depan yang lapuk berderit sendiri. Meja-meja yang ditinggalkan sudah berdebu. Tapi di salah satu meja, masih terhidang mangkuk SOP panas. Uapnya mengepul. Tak mungkin, tak ada orang di sana. Rama gemetar. Siapa di sini? Suaranya pecah menggema di ruang sepi. Tak ada jawaban. Hanya suara sendok jatuh dari meja, ting. Seperti seseorang baru saja makan. Langkahnya perlahan menuju dapur belakang. Setiap pijakan lantainya terasa lembab dan dingin. Dinding penuh bekas hitam kebakaran. Tapi anehnya, panci besar di tengah ruangan masih utuh. Berdiri di atas tungku yang seolah baru digunakan. Dari dalamnya uap putih naik perlahan. Dan di sela-sela uap itu terdengar suara napas berat, dalam. Rama menahan tangisnya. Ayah, itu, ayah, ya. Suara berat menjawab dari dalam panci. Kau datang juga, nak? Rama tertegun. Suara itu jelas milik Haji Agus. Meski suaranya serak dan bergetar seperti berasal dari perut bumi. Ayah, aku mau akhiri ini. Semua ini kutukan. Kita harus berhenti. Berhenti? Suara itu tertawa pelan, menggema di seluruh ruangan. Kau pikir bisa berhenti setelah perjanjian dibuat? Tidak, Rama. Masih ada satu tumbal lagi. Darah terakhir yang harus diserahkan supaya perjanjian tertutup. Rama mundur, wajahnya pucat. Tidak, aku tidak mau lagi darah. Tidak mau lagi korban. Kalau begitu, perjanjian akan mengambil miliknya sendiri. Bisik suara itu, disertai percikan air panas dari dalam panci. Tiba-tiba ruangan bergetar. Dinding yang gosong seolah hidup. Dan dari celah-celahnya mengalir cairan merah pekat. Darah yang merembes keluar, memenuhi lantai. Suara jeritan terdengar dari panci. Bukan satu, tapi banyak. Seperti ratusan suara manusia yang menangis bersamaan. Rama menjerit dan berlari ke pintu. Tapi pintu menutup sendiri. Terkunci dari luar. Di belakangnya, dari dalam panci, muncul tangan-tangan hitam berlendir. Mencoba meraih kakinya. Ayah, hentikan, aku anakmu. Teriak Rama. Dari dalam uap muncul sosok samar Haji Agus, tapi bukan lagi manusia sepenuhnya. Kulitnya mengelupas, matanya merah. Dan di dada kirinya tertanam simbol hitam, berbentuk pusaran air. Maafkan ayah, nak. Ini satu-satunya cara agar kau tidak diambil laut. Tumbal terakhir harus darah keluarga sendiri. Rama tak sempat bergerak. Dalam satu tarikan, tangan-tangan dari dalam panci menariknya kuat. Tubuhnya setengah terendam dalam cairan panas yang mendidih. Namun anehnya ia tak terbakar. Ia hanya merasakan dingin menusuk, seperti tenggelam dalam air laut di malam buta. Suara Haji Agus makin pelan tapi jelas terdengar. Setelah ini semuanya selesai. Jagat Demit tak akan menuntut lagi. Tepat sebelum seluruh tubuh Rama lenyap ke dalam panci, ia sempat berteriak, "Kalau ini harga rezeki, biar aku yang bayar." Dan seketika, seluruh warung bergetar keras. Api meledak dari tungku, membakar seluruh ruangan. Keesokan paginya, warga menemukan reruntuhan warung itu hangus total. Di tengah puing-puing masih ada panci besar dari besi. Tapi kali ini kosong. Hanya menyisakan satu hal yang membuat semua orang merinding. Di dasar pancinya, ada jejak tangan kecil, membekas jelas di logam, seolah seseorang sempat menekan dari dalam dengan seluruh kekuatannya. Sejak malam itu, tak ada lagi suara mendidih. Tak ada lagi aroma sopi kambing di udara. Tapi konon setiap malam Jumat Kliwon di Pantai Selamaran, ada sosok anak laki-laki duduk di tepi air, menatap laut dalam diam. Orang-orang bilang itu Rama, sang tumbal terakhir, yang kini menjaga agar perjanjian setan ayahnya tak pernah dibuka lagi. Namun beberapa nelayan bersumpah, jika malam terlalu sepi dan ombak terlalu tenang,
Mereka kadang mendengar bisikan dari arah laut. "Warung! Sudah siap lagi?" Malam itu Pekalongan seperti mati. Langit tertutup awan tebal, dan angin laut berhembus dingin membawa aroma garam yang menusuk. Di kejauhan, petir menyambar menyibak gelap sekejap-sekejap, memperlihatkan siluet bangunan gosong, warung sope kaki kambing Haji Agus, yang entah mengapa, malam itu tampak hidup kembali. Warga sekitar sudah lama menjauhi tempat itu. Namun dari sore, mereka melihat sesuatu yang tak biasa. Lampu warung yang sudah lama padam kini menyala samar, berkelip seperti nyala lampu petromak. Bau kuah kambing menyeruak ke udara, begitu pekat dan menggoda, hingga beberapa orang yang lewat hampir tak sadar melangkah mendekat, seolah ada kekuatan yang menarik mereka. Kayak ada yang buka warung lagi. Bisik seorang pemuda, tubuhnya menggigil. Tapi seorang bapak tua yang dulu pelanggan tetap Haji Agus menatap dengan mata kosong dan berkata, "Itu bukan warung, nah. Itu dapur setan yang belum kenyang." Di dalam bangunan itu, nyala api muncul dari tungku, yang seharusnya sudah rusak. Panci besar di atasnya berisi cairan kental berwarna merah kehitaman, mendidih dan mengeluarkan suara mendesis. Dari dalam cairan itu muncul gelembung-gelembung besar, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar. Di langit-langit, celaga hitam menetes seperti keringat, membentuk noda menyerupai wajah manusia yang menatap dengan mata kosong. Tepat tengah malam, saat petir menyambar lagi, api dari tungku tiba-tiba menyembur ke atas. Bukan api biasa, tapi api berwarna biru tua dengan kilatan hijau di tepinya. Api itu menyala tanpa bahan bakar, seolah hidup dan bernyawa. Dari dalam panci, terdengar suara-suara yang bukan manusia. Jeritan, tangisan, dan doa yang terpotong-potong. "Bebaskan kami, Rama. Jangan tinggalkan kami. Darah belum lunas." Lalu dari dalam nyala api itu, sosok Haji Agus muncul perlahan. Tubuhnya seperti terbentuk dari arang dan bara. Matanya menyala merah seperti logam panas. Di belakangnya, terlihat bayangan besar bersorban hitam. Sosok yang dulu menampakkan diri di pantai Selamaran. Wujudnya setengah manusia, setengah sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Kulitnya bergelombang seperti air laut, tapi dari matanya mengalir darah pekat. Haji Agus menatap api, suaranya berat dan dalam. "Kau sudah kubayar dengan darah keluargaku. Apalagi yang kau mau?" Makhluk itu tertawa, suaranya seperti deru ombak menghantam batu karang. "Janji tak pernah lunas, Agus. Rezeki dari laut harus dikembalikan ke laut. Kau hutang satu hal lagi, jiwa warungmu sendiri." Api di dapur membesar, menjilat langit-langit dan menembus atap. Warga sekitar berlari keluar rumah, melihat dari jauh, dan mereka bersumpah warung itu benar-benar terbakar hidup-hidup. Tapi di dalam kobaran api, tampak bayangan manusia masih bergerak. Jumlah yang berlutut, ada yang berteriak, dan ada yang tertawa histeris. Namun tak ada satupun suara minta tolong. Hanya teriakan-teriakan aneh seperti mantra. Salah satu warga, Pak Rohim yang nekat mendekat membawa senter, melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di dinding bagian depan warung, muncul huruf-huruf merah menyala seperti tulisan terbakar dari dalam. Tulisan itu membentuk kalimat, "Dapur ini milik laut. Jangan masak rezeki dengan darah." Tak lama kemudian api berubah warna. Dari merah menjadi biru, lalu putih menyilaukan. Suhu di sekitar warung menurun drastis, membuat udara seperti beku. Lalu terdengar ledakan besar, dan semuanya menjadi gelap. Saat subuh tiba, hanya tersisa puing-puing hangus. Tapi di antara arang dan abu itu, ada sesuatu yang aneh. Panci besi di dapur masih utuh, tak tersentuh api sedikit pun. Di dalamnya, bukan sisa daging atau kuah, tapi air laut yang tenang memantulkan cahaya matahari pagi. Ketika polisi datang untuk memeriksa, air itu beriak pelan. Lalu dari dalamnya muncul gelembung kecil, dan suara lirih, seperti anak kecil berbisik. "Warung sudah tutup, Pak, tapi lapar belum pergi." Hari itu juga, seorang petugas pembersih yang menyingkirkan puing-puing tiba-tiba menjerit. Di bawah meja utama, ia menemukan telapak tangan kecil yang membatu di lantai semen, seolah melekat sejak lama. Tepat di tengahnya terukir simbol spiral, sama seperti yang ada di dada Haji Agus malam sebelum ia lenyap. Setelah kejadian itu, lokasi warung tak pernah bisa dijual atau dibangun ulang. Setiap kali ada yang mencoba menggali fondasinya,
Tanah di bawahnya selalu basah oleh air asin, padahal jaraknya jauh dari laut, dan setiap malam Jumat, warga sekitar masih mendengar suara mendidih dari arah reruntuhan, disertai bau kambing rebus dan suara panci logam yang dipukul pelan-pelan, seperti ada yang masih memasak di dalam sana. Beberapa orang yang nekat lewat mengaku melihat sesuatu di balik asap puing itu. Siluet seorang lelaki berpakaian koki tersenyum dengan mata hitam legam, memegang sendok besar sambil berbisik lirih, "Satu mangkuk lagi, gratis. Asal kau mau jadi bahan berikutnya." Itulah malam ketika api dari dapur setan menyala, bukan untuk memasak kambing, tapi untuk memasak dosa yang tak pernah padam. Beberapa bulan setelah kebakaran itu, tanah bekas warung SOP kaki kambing Haji Agus dibiarkan kosong. Warga sekitar menolak untuk mendekat, bahkan sekadar memotong rumput yang tumbuh liar di sana. Mereka bilang, tanah itu masih hangat, bukan oleh api, tapi oleh arwah yang belum pergi. Namun, waktu berjalan, dan manusia memang mudah lupa. Seseorang dari luar kota, pria bernama Pak Wahyu, pengusaha kuliner asal Semarang, membeli lahan itu dengan murah. Ia tak percaya cerita-cerita mistis, menganggapnya cuma takhayul. "Tempat strategis begini kok dibiarkan kosong," katanya kepada warga. "Yang penting niatnya baik, pasti berkah." Tak sampai 3 bulan, berdirilah warung baru bernama Warung Guri Barokah. Catnya kuning cerah, dengan spanduk besar bertuliskan, "Sop kaki kambing resep asli keluarga Haji Agus, kini lebih gurih dan nikmat." Tulisan itu membuat warga merinding. "Kenapa pakai nama Haji Agus?" tanya seseorang dengan wajah cemas. Pak Wahyu hanya tertawa. "Itu cuma strategi promosi. Dulu kan warungnya terkenal banget. Hari pertama buka, warung itu langsung ramai. Aroma kuah kambingnya benar-benar menggoda. Mirip, bahkan lebih kuat dari aroma warung lama yang pernah dibakar. Orang-orang yang dulu bersumpah tak akan pernah makan di sana, perlahan kembali datang, tergoda oleh rasa penasaran dan lapar. Namun ada sesuatu yang janggal. Beberapa pelanggan mengatakan rasa dagingnya terlalu lembut, seolah bukan kambing. Ada pula yang bersumpah melihat bayangan hitam melintas di dapur, padahal tidak ada karyawan di sana selain juru masak baru, seorang pria pendiam bernama Rama. Ya, Rama anak Haji Agus yang dulu dikabarkan hilang setelah kebakaran. Tak ada yang tahu kapan dia kembali, atau bagaimana dia bisa bekerja di sana. Rambutnya kini lebih panjang, matanya cekung, kulitnya pucat. Tapi ketika orang menatapnya lama-lama, mereka merasa seolah sedang melihat dua wajah. Wajah Rama yang dulu lembut, dan wajah lain di baliknya lebih tua, lebih dingin. Beberapa malam, warga melihat warung tetap buka sampai lewat tengah malam. Padahal jam operasionalnya hanya sampai pukul 10. Dari kejauhan, terlihat bayangan pelanggan masuk, tapi tak pernah ada yang keluar. Suara dentingan sendok dan panci terus terdengar, diiringi tawa lirih yang bergema dari dapur. Sampai akhirnya suatu malam Jumat, Bu Narti, istri almarhum Haji Agus, datang diam-diam. Ia berdiri di depan warung yang kini penuh cahaya, menatap papan nama yang bertuliskan nama suaminya. Tangannya gemetar. "Ramat," suaranya lirih. "Nak, kalau kau di dalam, keluar nak, ini bukan tempatmu." Dari dalam warung, tirai dapur bergerak. Cahaya dari tungku terlihat lagi yang biru berkelip seperti dulu. Dan suara Rama terdengar dari balik pintu. "Mak, pelanggan banyak, Mak. Aku harus masak." Ayah bilang jangan berhenti. Bu Narti meneteskan air mata. Ia tahu suara itu memang suara Rama, tapi bukan anaknya yang bicara. Dengan langkah goyah, ia mendekat, membuka sedikit tirai dapur. Dan seketika tubuhnya kaku. Di malam Rama sedang mengaduk panci besar. Wajahnya dipenuhi keringat, tapi tangannya bukan tangan manusia. Jari-jarinya panjang, hitam dan berasap, seperti arang yang masih menyala. Di sekelilingnya bayangan-bayangan pelanggan duduk di kursi. Semuanya tanpa wajah, menatap kosong ke arah mangkuk masing-masing. Bu Narti menjerit, namun pintu warung tertutup keras, terkunci dari dalam. Warga yang mendengar hanya menemukan warung sepi keesokan paginya. Tak ada tanda-tanda orang, tak ada api, tak ada darah. Tapi di atas meja utama ada sepiring SOP kaki kambing yang masih panas. Dan di dalam mangkuk itu mengapung cincin kawin Haji Agus. Setelah hari itu warung Gurih Barokah tak pernah buka lagi. Tapi papan namanya tak bisa dilepaskan.
seolah melekat pada dinding. Bahkan setelah catnya mengelupas, tulisan samar resep asli Haji Agus masih terlihat, seakan menolak hilang. Beberapa sopir truk malam yang lewat mengaku, kadang melihat warung itu masih menyala. Ada cahaya kuning lembut dari dalam, suara orang makan, dan aroma kambing rebus yang menggoda. Tapi bila mereka mendekat, bangunannya hanya puing gosong, ditumbuhi rumput liar. Dan konon kalau seseorang nekat mengetuk pintunya 3 kali pada malam Jumat, dari dalam akan terdengar suara laki-laki berbisik halus. Silakan masuk pelanggan setia. Warung Haji Agus tak pernah benar-benar tutup. Begitulah warung baru berdiri di atas warung lama. Tapi arwah yang lapar tetap tinggal di sana. Karena dijaga demit, setiap rezeki yang datang lewat jalan gelap selalu menagih bayaran dalam bentuk yang lebih kejam. Di setiap sudut kota, di balik aroma masakan yang menggoda, di antara tawa pelanggan dan denting sendok logam, selalu ada sesuatu yang tak terlihat. Harga yang dibayar untuk rezeki yang terlalu cepat datang. Warung SOP kaki kambing, Haji Agus di Pekalongan menjadi satu dari sekian banyak kisah kelam yang disembunyikan oleh waktu. Sebuah legenda yang kini hanya berbisik di antara angin malam dan ombak yang menghantam pantai Selamaran. Warga sudah lama enggan menyebut namanya, seolah setiap penyebutan adalah panggilan bagi sesuatu yang masih hidup di antara bara dan bau daging rebus itu. Mereka hanya menyebutnya singkat, warung setan. Ada yang bilang, Haji Agus dulu orang baik, dia hanya ingin sukses, ingin menafkahi keluarganya. Tapi di malam perjanjian itu, ketika laut sedang pasang dan angin membawa suara yang bukan suara manusia, ia menukar doa dengan darah. Dan sejak saat itu, setiap mangkuk SOP yang terjual bukan sekadar makanan, melainkan bagian dari perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Dari satu panci yang mendidih, setan menanamkan kelaparannya di dalam daging dan kuah. Jadi sepuluh yang terwavenetan, beski wendes segala. Akan membawa sedikit dari rasa lapar itu ke dalam dirinya. Lapar akan uang, lapar akan kesuksesan, lapar akan sesuatu yang tak pernah bisa dipuaskan. Begitulah cara pesugihan bekerja. Kau tidak pernah kenyang. Ketika api menelan warung itu, orang mengira semuanya sudah berakhir. Tapi setan tak mengenal kata selesai. Ia hanya berpindah wadah, dari tubuh ke tanah, dari tangan Haji Agus ke darah anaknya, dari dapur manusia ke dapur yang tidak lagi berasap dengan minyak melainkan dengan dosa. Kini, setiap malam Jumat, ada yang masih melihat cahaya samar dari reruntuhan warung itu. Kadang terdengar suara panci logam diketuk pelan-pelan, seperti seseorang masih memasak. Dan bila kau cukup berani untuk mendekat, aroma sop kaki kambing itu masih sama. Gurih, kuat, dan anehnya menenangkan. Tapi jangan tertipu, karena di balik aroma itu, ada bisikan halus yang memanggil, cicipi sedikit saja, 1 sendok, tak akan apa-apa. Namun setiap yang mencicipi tak pernah benar-benar bisa berhenti. Dan bila mereka kembali di malam berikutnya, panci itu selalu siap menunggu. Mendidih pelan, seperti jantung yang tak pernah berhenti berdetak. Jagat demit mencatat satu hal yang tak pernah berubah. Sejak dunia mengenal perjanjian dengan kegelapan, setan tidak pernah memberi cuma-cuma. Dia tak menagih di awal, tapi selalu datang di akhir. Ketika uang sudah menumpuk, ketika pelanggan tak pernah sepi, ketika hidup terasa terlalu mudah, di sanalah tagihannya datang, membawa satu hal yang paling berharga dari manusia, jiwa dan nama baik yang tak akan pernah bisa dibersihkan. Warung Haji Agus hanyalah satu contoh kecil dari bagaimana nafsu bisa menjadi pintu gerbang menuju neraka. Dan laut, dengan segala tenangnya, masih menyimpan banyak cerita lain. Di dasar ombaknya, perjanjian-perjanjian serupa masih terikat, menunggu waktu untuk menagih. Maka bila suatu hari engkau makan di sebuah warung yang mendadak ramai, dengan aroma yang terlalu menggoda untuk dihindari, lihatlah ke arah dapurnya. Apakah apinya menyala biru? Apakah bayangannya lebih gelap dari seharusnya? Jika ya, berhentilah makan. Karena bisa jadi, kau sedang menyantap bagian kecil dari perjanjian yang belum lunas.